Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fentri Haryanti SSI dengan NIM 254251660. Asal LPTK Universitas Negeri Padang dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya akan melakukan pembelajaran rantai makanan di kelas 5. Asal instansi SDIT Permata Bunda 3, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Selamat menyaksikan. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi anak solih solihah. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, sehat, semua sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada teman kita yang tidak hadir? Tidak. Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Fentri mau cek dulu kerapihan baju dan juga lingkungan kalian. Coba yang lain, teman-teman semuanya boleh berdiri. Anak-anak semuanya boleh berdiri. Silakan dicek bajunya. Kalau baju kepanduan, dikeluarkan atau dimasukkan? Dikeluarkan untuk yang akhwat ya. Untuk yang ikhwan? Ya, silakan boleh dimasukkan. Kemudian dicek kanan kiri apakah ada sampah? Tidak ya. Baik. Ya, sudah ya. Boleh silakan duduk kembali. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan pembagian kelompok di awal pembelajaran ya. Yaitu di asesmen diagnostik. Apakah semuanya sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing? Sudah. Baik. Baik, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas, boleh dibantu Nak untuk dipimpin teman-temannya. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, barakallah untuk yang sudah doa dengan khusyuk. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu untuk menambah rasa cinta kita terhadap Indonesia ya, tanah air kita. Kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Untuk anak soli-soliha semua boleh berdiri. Ya, kita nyanyi bersama ya, Nak. Kelihatan ini. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, kaya dari makhluk sentosa, diri dari bangsamu.
Baik, terima kasih. Dibolehkan untuk duduk kembali. Ya. Ada yang tahu kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Iya, untuk mengenang pahlawan. Terus apa lagi? Apa, Nak? Iya, agar lebih mencintai tanah air kita Indonesia. Ya, bagus. Kok nggak bisa? Sebentar ya, kursornya tidak keluar. Baik. Baik, kita mau bermain game ya. Apakah masih semangat? Masih. Ya, kita bermain game. Gamenya adalah ketentuannya begini. Kalian silakan boleh bayangkan salah satu hewan beserta suaranya. Boleh di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, atau lingkungan lainnya ya. Satu saja, silakan pikirkan beserta suaranya. Nanti kalau Bu Ventri sebutkan nama hewan tersebut, boleh disuarakan ya. Paham? Oke. Ventri mau coba yang terdekat dulu. Kucing. Iya, ada. Kakaknya kucing, harimau. Ya, ada. Terus burung. Ada burung. Tikus. Tikus nggak ada, tikus ya. Terus apa lagi ya? Ayam. Oh iya, ada. Kerbau. Ya, kerbau atau sapi. Apalagi? Ada, coba Bu Fenty tunjuk. Coba Aufa sebutkan nama hewan. Satu. Yang selain Bu Fenty tadi, sebutkan. Ayo Fatih. Singa katanya. Ada nggak? Oh, nggak ada. Baik. Dari yang hewan tadi, yang Bu Fenty sebutkan tadi, kemudian kalian peragakan, apakah ada hewan-hewan yang hidupnya, habitatnya ada di lingkungan sawah? Apa contohnya? Ayam ada di tikus. Yang tadi disebutkan dulu. Ada burung, terus tikus, terus kucing. Ya, ada, kadang-kadang kucing di sana ada. Terus apa lagi? Ayam. Yang tadi Bu Fenty sebutkan. Ayam apakah ada? Ayam biasanya main ya, habitatnya tidak di. Ya ada. Kerbau juga biasanya dia karena dari rumah ya. Petani yang membawa ya. Ya, yang habitatnya di sawah itu tadi yang disebutkan ada tikus, ada burung, ada kucing ya. Nah, selain yang kita tadi peragakan dan yang Bu Fenty sebutkan, apakah ada hewan-hewan lain yang hidup di sawah? Apa? Ada katak, terus ada ular, terus ada burung ya. Oh, tadi burung disebutkan ya. Ada belalang, oh iya ada belalang. Ada belut, terus ada cacing. Ada ikan, terus apa lagi? Ada bebek? Ya, bebeknya dari rumah jalan ke sawah. Ini yang habitatnya di sawah ya. Terima kasih sudah menjawab. Nah, kemudian Bu Fenty mau sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pengetahuannya itu dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan ya.
melalui tayangan video yang nanti Bu Fentri tayangkan dan juga PowerPoint yang Bu Fentri paparkan. Nah, kemudian untuk sikapnya kita untuk pembelajaran ini diharapkan kalian memiliki 3 sikap. Yang pertama itu adalah sikap kerjasama. Sikap kerjasama itu harapannya kalian mampu bekerja sama dalam tim, ya, bisa menghargai setiap pendapat temannya yang berbeda. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah sikap mandiri. Harapannya kalian ketika nanti Bu Fentri bertanya itu bisa menjawab secara mandiri, tidak dibantu oleh teman yang lain. Kemudian yang ketiga adalah sikap sikap kreatif, ya. Sikap kreatif itu harapannya kalian mampu menyumbangkan ide pada saat bekerja sama atau kerja kelompok, gitu ya. Nah, kira-kira dari tujuan pembelajaran yang Bu Fentri tadi sampaikan, apa ya yang kita akan pelajari hari ini? Rantai? Ya, rantai makanan. Coba kayaknya masih udah ada yang lesu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya. Tepuk sate. Nggak tahu ya. Tepuk 1. Ya coba semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, udah semangat belum? Oke, lanjut ya kalau sudah semangat. Nah, kita akan menonton video lagi. Ya. Kita mau nonton video yang kedua adalah tentang Nah, ngeliatin ngeri enggak ya? Di bagian mana yang mengerikan? Kasihan nggak sama tikusnya? Kasihan ya. Ya, dari video yang tadi sudah ditonton, coba apa yang bisa kalian tangkap dari video tersebut? Coba apa? Ya, jadi di video tadi itu saling memakan ya. Ya, apa aja tadi yang makan? Tikus makan padi. Ular makan tikus. Elang makan ular. Terus? Elangnya mati. Elangnya mati ya. Nah, kemudian kalau dari video tadi itu kira-kira kalau misalkan salah satu yang misalkan ularnya itu nggak ada. Apa yang terjadi? Iya, ularnya nggak ada makanan. Terus apa yang terjadi pada ular? Tadi apa? Kan yang hilang apa? Oh, salah ya. Yang hilang tadi ular. Nanti yang punah adalah
Elang karena dia tidak bisa makan, gitu ya. Ya, tikusnya jadi banyak. Kalau tikusnya menjadi banyak, apa yang terjadi? Iya, padinya habis. Jadi petani gimana? Gagal panen. Kita bisa makan nggak? Ya, jadi nanti kekurangan pangan ya. Kalau misalkan padi sampai banyak yang gagal panen, gitu ya. Nah, yang tadi Bu Fenty sebutkan itu adalah kegiatan saling makan-memakan di lingkungan mana? Di lingkungan sawah. Nah, di lingkungan sawah ini, lingkungan itu kita sebutnya, kata lainnya adalah ekosistem. Ya. Jadi, ekosistem adalah kesatuan sistem lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat interaksi timbal balik antara makhluk hidup, baik biotik maupun abiotik. Jadi kata lain dari lingkungan itu adalah ekosistem. Lingkungan sawah itu berarti sama dengan ekosistem sawah. Nah, di situ terjadi interaksi dari yang hidup abiotik. Nah, abiotik apa contohnya di sawah? Apa? Abiotik itu apa? Tak hidup. Apa yang tidak hidup di sawah? Apa? Lumpur, ya, tanah. Ya kan? Ada abiotik dan juga biotik. Biotiknya apa aja? Hewan. Tadi ada apa aja? Tikus. Iya, elang dan lain sebagainya yang tadi. Dan masih banyak lagi tadi ya, kita sudah sempat sebutkan tadi ya. Nah, kemudian kira-kira kenapa sih kita perlu mempelajari materi ini? Kenapa kita penting nggak tahu materi tentang rantai makanan ini yang tadi Bu Fenty sebutkan? Perlu. Kenapa? Kenapa penting? Ya karena itu juga merupakan ilmu. Terus apalagi, ada lagi nggak? Iya, jadi dengan kita belajar tentang ekosistem ini, kita jadi tahu ternyata makhluk hidup itu satu dengan yang lainnya itu saling bergantung. Jadi tidak bisa hidup sendiri. Ya, kayak tadi tikus nggak bisa dia hidup sendiri, tanpa makan dia nggak bisa. Ya. Kalau padi itu dia bisa memproduksinya, dia ada sendiri karena bantuan sinar matahari. Udah pernah belajar ya di kelas 4 ya? Tentang apa? Ya, fotosintesis. Ya, oke. Selanjutnya kita mau lagi. Maaf ya, ini ada kesalahan teknis. Seharusnya bisa di setel tapi nggak bisa. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Fatir tepuk 1. Kayaknya Fatir ngantuk. Tepuk 2. Ya. Kita bernyanyi dulu. Ya. Ayo, mana? Bersuara, sayang. Tadi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus itu? Tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Ya. Coba sekali lagi pakai tepuk tangan.
Tepuk tangan biar lebih semangat. Yuk. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular, ular dimakan oleh, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan jari. Ya ada. Baik, tadi dari tontonan dari lagu tadi kita bisa tahu ya bahwasanya apa? Padi dimakan apa? Tikus. Ya. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ya. Nah, di sini tadi ada yang elangnya sudah mati menjadi pupuk. Ya, apa pupuknya? Iya. Nah, di sini kita lihat nah, sini ya, Nak ya. Nah, peristiwa makan dimakan. Nah, tadi namanya apa? Rantai makanan, ya, rantai makanan. Tadi padi dimakan, tikus dimakan, ular dimakan, elangnya sudah mati, pupuk, ya. Nah, sebelum menjadi pupuk, jadi kan elang itu mati dulu ya. Mati dulu itu dia diurai dulu. Sisa-sisa dari elang ini nanti diurai oleh namanya jamur atau bakteri. Bisa disebut juga dengan dekomposer. Dekomposer bukan dekomposi. Ya. Nanti selanjutnya akan dijadikan ya oleh padi menjadi pupuk. Jadi nanti padinya jadi seperti apa? Jadi subur. Jadi saling berkaitan ya. Satu ya, nggak ada yang putus ya. Ya ini namanya bentuknya seperti rantai. Ini namanya rantai makanan. Ya kita ada contoh lain. Tadi yang disebutkan Yahya ada kata, ada apa tadi Yahya? Ada belalang ya. Tadi kata Hamis juga ada katak Bu. Nah, ada ya di sini. Ini lebih panjang lagi. Ini lebih panjang lagi. Jadi apa ini bareng-bareng 1, 2, 3? Dimakan. Dimakan. Terus katak dimakan. Selanjutnya? Selanjutnya diapain? Diurai. Selanjutnya kembali lagi ke padi. Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD kelompok ya. Ketua kelompoknya boleh maju ke depan, Nak. Sini ketua kelompoknya. Sini, Nak. Sini, Nak. Ini kertasnya nanti Bu Fedi antar. Ini sayang. Ini. Ini diambil, Nak. Bumi. Ya. Ini, Nak. Kalau guntingnya kurang, boleh ambil lagi di sini. Ya. Ya, ya boleh. Silakan berbalik. Silakan ada yang kurang nggak guntingnya? Udah. Guntingnya apakah ada yang kurang? Ya. Harus bisa bekerja sama dalam kelompok. Silakan boleh berbalik. Oh, dapat 2 ya? Oke. Ya, ada
pagi nih. Bareng-bareng. Itu saya yang kasih. Ya, ditulis namanya dulu ya, Nak. Silakan tulis nama. Coba kalau masih bingung, nih ya, di sini kita tulis, kalian boleh tulis nama dulu, kemudian di sini tempel, disesuaikan dari rantai makanan 1 sampai 5. Sebentar sayang. Nah, semuanya perhatikan Bu Fentri dulu. Sebelum mengerjakan, semua perhatikan Bu Fentri dulu. Sudah? Hentikan dulu aktivitasnya, Nak. Yang masih mengunting, halo. Halo, halo, hai. Oke. Aktivitasnya ditunda dulu sebentar. Kita ada satu video lagi, mohon maaf. Bu Fentri terlewat. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ulat, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ulat. Ulat sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi Cukup sini ya, sampai sini aja ya. Nah, ini tadi, jadi dari video yang tadi Bu Fentri tampilkan, itu ternyata dalam satu rantai makanan itu ada ini, nah, ada tingkatannya, ada beberapa bagian. Jadi ada 3 ya, ada bagiannya. Yang pertama itu ada produsen, yang kedua itu ada konsumen, kemudian yang ketiga dekomposer atau pengurai. Nah, kalau produsen itu biasanya apa, Nak? Berasal dari apa? Produsen itu biasanya berasal dari apa? Tanaman, ya, dari tanaman ya. Kemudian kalau konsumen, tadi ada konsumen tingkat 1, dia
Hewan yang memakan tumbuhan bisa disebut dengan herbivora. Nah, kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 itu ada apa? Ya, karnivora yang memakan hewan lain gitu ya. Selanjutnya itu ada pengurai. Pengurai atau decomposer itu bisa dari jamur, bisa apa lagi? Bakteri. Ya, gitu ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nggak. Nah, tadi kan kita sudah dibagi ya LK kelompoknya ya. Coba kita main game dulu deh. Main game dulu ya, biar semangat. Gamenya adalah ketika Bu Ventri nanti bilang mengucapkan gajah. Gajah itu sebenarnya apa? Besar apa kecil? Besar. Kalian bilangnya gini, kecil, gajah kecil, gitu ya. Terus kalau misalkan kalau Bu Ventri bilang semut sebenarnya besar apa kecil? Kecil. Kalian nanti bilangnya besar gitu ya. Tes konsentrasi coba. Gajah. 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 Semut. 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 Nah, sekarang dibalik. Kalau Bu Ventri bilang gajah, dia ngomongnya besar tapi ininya gini, besar gitu. Kalau misalnya bilang semut kecil gitu. Coba ya. Coba ulang. Gajah. Gajah. Semut. Semut. Gajah. Lebih cepat sekarang. Gajah. Gajah. Semut. Semut. Oh, pintar. Sampai salah bilang Mesir ya. Masya Allah semuanya sudah fokus. Nah, selanjutnya silakan boleh mengerjakan LK kelompok. Ya. Yang kotak itu diisi. Ya. Ngomongnya atau urai atau pengurai. Iya. Gak apa-apa ditulis. Biar ingat. Bisa? Tulis. Ya, boleh ditulis. Udah tahu. Ya, yang sudah selesai boleh takbir ya. Sini. Ini nak, ikhwannya mau bantuin. Ini apa? Nomor 2.
Yang sudah boleh takbir. Barakallah untuk kelompok 2 dan kelompok 4 yang sudah selesai. Ya, siap-siap kita akan presentasi kelompok. Ya, siapa dulu yang mau presentasi kelompok? Yang lebih dulu aja ya. Lebih dulu selesai, nah ini dulu. Ya, kelompok 2. Ya. Halo. Ya, kita simak dulu ya teman-teman kita yang akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Yo, yang kuat suaranya, Nak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. 1. Madi sebagai produsen. 2. Ibu sebagai konsumen tingkat 1. 3. Elang sebagai konsumen tingkat 2. 4. Elang sebagai konsumen tingkat 3. 5. Jamu sebagai produsen komponen lambung berat. Bagaimana resiko populasi ular sebagai ekosistem rantai makanan? Populasi ular akan menipis dan makanan menipis. Ya. Coba, apakah ada yang mau menanggapi? Benar? Apa? Benar? Apakah benar? Ya. Kita kasih jempol dulu. Barakallah 1, 2, 3. Barakallah. Ya, silakan boleh kelompok 2 kembali ke tempat. Tepuk tangan. Tepuk tangannya mana? Ya, silakan kelompok 1 ya. Ya, habis ini kelompok 4 ya. Ayo, sini. Ya, sini. Ya. Assalamualaikum katanya tuh. Ya. Perhatikan yuk temannya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami. Pertama, ada produsen, yaitu padi. Yang kedua, ada konsumen tingkat 1, yaitu tikus. Yang kedua, konsumen tingkat 2 yaitu adalah ular. Ketiga, konsumen tingkat 3 yaitu adalah ular. Kemudian telah mati dan diuraikan oleh jamur. Dan Ya. Nomor 2. Yuk. bagaimana si popularitas ular pemilik tikus ular dari dan ular akan punah begitu Ya. Katanya ular akan punah kalau misalkan apa nak? kalau tikus Populasi tikusnya? kalau tikus hilang dari Oh iya. Kalau tikus hilang maka populasi ular juga akan menurun atau punah ya, bisa jadi punah. Apakah setuju? Oke. Untuk yang setuju boleh kasih jempolnya, kita kasih barakallah. Barakallah. Kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan, silakan boleh kembali ke tempat, Nak.
Selanjutnya pada kelompok 4. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai konsumen kedua ada Niko sebagai konsumen satu. Ketiga ada Ula sebagai konsumen kedua. Keempat ada Elang sebagai konsumen ketiga. Lalu Elang akan mati dan akan diuraikan oleh Dawud. Nomor 2. Ya, sama tadi ya, kalau misalkan tikusnya tidak ada di rantai makanan, maka ularnya akan ya punah, populasinya menurun bahkan bisa punah. Apakah setuju? Ya, kita kasih jempol dulu untuk kelompok 4. Barakallah. Ya, silakan kembali ke tempat, kita kasih tepuk tangan. Tepuk tangannya sayang. Ya. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya, kelompok 3. Ya, suaranya yang kuat biar yang lain juga mendengar. Nah, ya, yang kuat sayang, yuk. Yang kuat suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi. Ya. Ya, tunjukkan gambarnya ke teman-temannya. Yang kedua, apa yang kedua? Ya, populasi ular akan berkurang karena kekurangan makanan. Tadi apakah sudah disampaikan semua informasinya? Belum. Apa yang kurang? Ya, yang sebagai produsen. Tuh apa yang sebagai produsen kata temannya? Ya, konsumen. Terus selanjutnya? Konsumen? Ya, terus? Ya, apa itu? Ya. Ya. Barakallah. Apakah setuju? Kita berikan jempol. Barakallah. Barakallah. Kita kasih tepuk tangan. Ya, silakan balik kembali ke tempat. Ya.
Tadi sudah dijelaskan. Nah, kita sekarang tebak-tebakan di sini. Kalau sekarang Bu Fentri kasih pertanyaan tambahan. Misalkan tadi kan kalau tikusnya nggak ada, ya ularnya akan menurun. Nah sekarang kalau misalkan tikusnya, kalau ularnya banyak, apa yang berpengaruh apa? Coba lihat gambarnya. Yang akan bertambah apa? Ya, yang bertambah elang. Terus kalau misalkan kita kasih contoh lain lagi ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Ya, selanjutnya ini tebak-tebakan lagi, kita cari contoh yang berbeda. Nah, ini yang tadi ya, yang tadi dikerjakan ya, apakah benar? Coba. Padi sebagai apa? Tikus sebagai apa? Ular sebagai apa? Elang sebagai apa? Terus yang terakhir ada pengurai atau ya. Selanjutnya contoh lain. Nah, ini padi atau rumput. Rumput sebagai apa? Ya, selanjutnya belalang. Ya, katak. Selanjutnya. Terus. Ya, dekomposer atau pengurai. Oke. Selanjutnya kita contoh yang lain. Di sini ada rantai makanan pada ekosistem laut. Ya. Di sini ada apa ini yang kecil? Ya. Nah, ini yang kecil ya. Yang kecil ini zooplankton atau fitoplankton. Nih di sini ya. Fitoplankton ini sejenis tumbuhan tapi ada di laut ya nak ya. Dia sebagai apa? Ya, sebagai produsen. Yang kedua, ini zooplankton sebagai apa? Ya. Terus ada ikan kecil sebagai apa? Ya. Terus ada apa ini? Ikan sedang. Dan yang terakhir adalah ikan besar sebagai sebagai iya. Kalau dekomposernya ada nggak di sini? Tidak ada. Dekomposer tadi apa aja sih? Bakteri sama jamur. Apakah di sini ada bakteri dan jamur? Tidak. Ya, harusnya namanya kalau di sini di foto ini hanya ada yang pertama adalah produsen, konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 dan tingkat 5. Banyak ya? Ya, nanti juga dia akan diurai oleh dekomposer. Ya. Untuk siapa lagi nanti dekomposernya? Kembali lagi ke
Iya. Itu ya. Apakah masih semangat? Tadi jawabannya benar atau salah? Apakah ada yang tidak setuju? Sudah setuju ya. Coba Bu Fenty mau tanya salah satu. Siapa ya? Abizar yang merupakan dekomposer apa aja? Yang merupakan dekomposer itu apa biasanya? Ya, jamur. Apalagi? Bakteri, gitu ya. Insya Allah paham ya? Tepuk yes, yes. Gimana? We are the Coba ulang lagi. Tepuk yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Ya. Selanjutnya, karena tadi sudah paham, Bu Fenty mau membagikan LK kelompok. Nanti kita langsung nilai ya. Boleh minta tolong dibagikan ke teman sampingnya. Ya, aduh. Ini yang teliti ya. Kita nanti akan evaluasi bersama. Nanti bareng-bareng, Nak. Kasih. Jangan lupa kasih nama dulu. Kita bareng-bareng. Memulainya bersama-sama. Memulainya bersama-sama ya. Boleh memberi nama dulu. Loh. Yang di sana kok. Dah? Ya, silakan diberi nama. Nama dan juga kelas di atasnya, Nak. Ini sama. Bagian ke temannya. Silakan. Udah diberi nama, kita kerjakan bersama-sama, kita berdoa. Yuk, bismillah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dan jangan amin ya Rabbal alamin. Silakan boleh dikerjakan secara mandiri ya. Apa tadi? Ya dikerjakan ya. Ya, disimpan dulu. Nanti kalau yang sudah boleh disimpan dulu ya. Kita tunggu teman-temannya ya.
Yang sudah boleh takbir. Nah, kita tunggu bentar lagi ya, ada temannya yang belum selesai. Baik, yang sudah selesai takbir. Ya, barakallah. Nah, boleh ditukar dengan teman sebangkunya. Ya, tidak boleh mengoreksi punya miliknya sendiri ya, Nak ya. Kita koreksi bersama-sama ya. Apakah sudah? Samping saja, Nak, samping. Ini nggak apa-apa, dari sini. Nggak apa-apa gini. Oke, udah selesai ya? Udah, tukeran. Baik, sudah ya. Apa semua sudah bertukar? Kita sama-sama lihat ke depan. Ayo. Baik, kita lihat di depan. Dah. Nomor 1. Proses makan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup disebut apa? Cek dulu ya, Bu. Apa nomor 1? Ya, silakan. Udah, nomor 2. Apa nomor 2? Jawabannya apa? Ya, produsen A, B, atau C, atau D? Ya, benar. Lanjut. Jawabannya apa? Elang. Jawabannya apa? A, B, atau C, atau D? Ya, benar. Lanjut, nomor 4. Apakah benar? Ya, benar, Rina. Gimana kan ya? Selanjutnya nomor 5 apa ini jawabannya? Nomor 5 apa jawabannya? Ya, D. Lanjut nomor 6. Nomor 6. Apa jawabannya? C atau D?
Ya, jawabannya D. Ya, D. Lanjut nomor 7. Nomor 7 apa? Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kebun. Ya, jawabannya adalah D. Nomor 8 apa? Ya, nomor 8 jawabannya adalah C. Konsumen tingkat 2. Nomor 9. Jawabannya apa? 9. Tikus, ular, dan elang punah. Nomor 10 terakhir apa? Ya, jawabannya apa dulu? Rumput. Ya. Singa, terus? Ya, bagus. Sekarang boleh, nomor 9A. Silakan itu apa namanya, di total. Coba ada nggak yang dapat nilai 110? Yang betul 10. Kami benar 9. Nomor 10, C. Coba, apakah ada yang... Nomor 5D. Ya, nomor 5D. Ya. Siapa yang dapat nilai 10 atau nilai 100? Betul semua siapa? Nomor 7 itu D. Nomor 7 D, nomor 5 tadi adalah 5D. Siapa yang nilainya 10? Siapa nilai 10? Ada Naila, Barakallah. Haura ya? Safia nilainya 100. Terus siapa lagi? Ini yang di tipek ini mau jawabnya ini tapi nggak jadi, Bu. Siapa lagi? Yang dapat nilai 10, 100. Ada 2 ya. Yang dapat 9, angkat tangan. Yang 9 angkat tangan. Yang 8. Yang benar 8. Kami 9. Ya 9 coba. 9 angkat tangan. Yang 8 angkat tangan. Iya, kami 8. Oke. Baik. Ya, ada nggak yang benar? Benar cuma 1 ada nggak? Yang benernya cuma 1 ada nggak? Enggak ya. Oke, baik, boleh dikumpulkan di pojok. Di pojok. Di pojok temannya, dikoordinir. Ya. Di pojok dikoordinir. Baik, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Baik, tadi kita sudah belajar tentang apa? Ya, rantai makanan itu kalau misalkan satunya hilang, apakah akan mempengaruhi yang lain? Ya, tadi yang kita bahas rantai makan di mana? Di ekosistem mana? Sawah. Nah, dalam rantai makan itu ada 3. Tadi ada 3 bagian. Yang pertama ada produsen. Produsen itu apa? Ya, seperti padi ya, tumbuhan. Kemudian konsumen tingkat 1 apa? Hewan herbivora. Yang konsumen tingkat 2? Hewan karnivora. Yang terakhir yaitu pengurai atau dekomposer. Contohnya apa? Jamur atau bakteri. Ya, barakallah. Nah, jadi ya, kita kan tadi sudah belajar. Jadi kita sudah tahu bahwasannya
ternyata menjaga keseimbangan ekosistem itu sangat penting. Ya, ternyata menjaga keseimbangan ekosistem itu sangat penting. Kenapa? Kalau misalkan satunya punah atau mati akan mempengaruhi yang lain. Jadi kita sebagai manusia, harusnya bagaimana? Kita sebagai anak-anak solih-solihah harusnya gimana? Ya, menjaga ekosistem agar tetap seimbang. Contohnya dengan bagaimana? Tidak menebang pohon secara liar, terus tidak membunuh hewan. Jadi tangannya harus dijaga. Nah, ini juga ada di di Al-Qur'an, di surat Al-Baqarah ayat 3. Ya, oke. Halo. Ada di surat Al-Baqarah ayat 30. Katanya begini, Allah berfirman, aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Ya. Jadi Allah itu sudah berfirman bahwasanya Allah akan menciptakan seorang khalifah. Tapi ditolak enggak tadinya? Ditolak sama malaikat. Kata malaikat, "Ya Allah, kenapa Engkau akan menciptakan seorang khalifah? Sedangkan mereka itu yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah," katanya. "Kenapa enggak kita aja?" katanya. Bahasanya begitu. Karena malaikat ini yang selalu bertasbih kepada Allah. Tetapi Allah berfirman lagi, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Malaikat nurut enggak? Langsung terdiam enggak? Ya. Jadi yang meyakini bahwasanya kita itu sebagai khalifah siapa? Allah. Khalifah itu apa? Pemimpin. Jadi kalau kita sudah dipercaya oleh Allah menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini, jadi kita harus bagaimana? Ya, ketika kita menjaga bumi ini sama saja kita sudah mendapatkan pahala karena kita sudah mengemban amanah dengan baik. Ya. Kita sudah mengemban amanah dengan baik. Kalau misalkan kita sudah mengemban amanah dengan baik, menjadi anak yang baik, menjadi manusia yang baik, teladan bagi makhluk-makhluk Allah yang lainnya, kira-kira apa balasannya? Surga. Karena kita mendapatkan apa? Pahala. Dengan menjaga lingkungan, kita bisa mendapatkan pahala. Dan insya Allah akan berbuah surga. Baik, barakallah untuk anak soli-soli hari ini. Terima kasih sudah hebat hari ini, sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, mudah-mudahan ilmu yang Bu Fenty sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, semoga nanti akan diberi ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa berkah dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Ya, cukup dari Bu Fenty tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.